Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, sebab kasih setiamu yang besar selalu dinyatakan dan dilimpahkan bagi kami, sehingga kami mengalami sukacita yang besar dari Engkau. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih-benih firman Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Salomo menyampaikan satu kesimpulan tentang orang-orang yang bodoh, tentang perilaku orang-orang yang tidak berhikmat, tentang perilaku dari orang yang berdosa, yang disebut di dalam ayat ini sebagai cemar. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berlaku cemar, tentu kesukaannya adalah kecemaran. Sebagaimana orang benar yang telah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib, maka kesukaannya adalah kebenaran. Ketika dia melihat ketidakbenaran, maka yang terjadi adalah perlawanan, rasa sakit hati, geram, marah, karena melihat ketidakbenaran. Tetapi justru ketika melihat ketidakbenaran ini, orang-orang benar harus tetap, bahkan semakin membuat hidup ini benar di hadapan Allah. Dengan cara menjauhi segala kejahatan, dengan cara hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, bagi orang-orang yang cemar, kesukaan mereka adalah kecemaran. Kesukaan orang-orang cemar adalah kegemaran dari orang-orang yang bebal. Orang-orang yang bebal adalah orang-orang yang mau tidak diajar, yang tidak mau menerima kebenaran, yang menolak kebenaran. Bagi mereka berlaku satu prinsip, berlaku cemar adalah kegemaran orang-orang bebal. Sekali lagi, bagi orang bebal, kecemaran itu adalah satu kegemaran, satu kesukaan. Kalau saya dapat katakan begini, bagi orang cemar, kalau tidak melakukan kecemaran, maka itu bukan orang yang cemar, bukan orang yang bebal. Jadi orang-orang yang bebal, kegemarannya adalah berlaku cemar, berlaku amoral, berlaku tidak bermoral. Itu adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang melaksanakan keinginannya sendiri. Orang-orang yang hidup jauh dari anugerah Tuhan. Orang-orang yang hidup mengikuti kemauan sendiri. Karenanya menurut saya menjadi penting sebagai orang-orang beriman, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Orang yang pandai berdiri di atas hikmat, melakukan segala sesuatu di atas hikmat, dan bertindak berdasarkan dari hikmat atau firman Allah atau kebenaran itu. Tentu kesukaan orang benar, kesukaan orang berhikmat adalah tinggal di dalam kebenaran. Tinggal di dalam hikmat, suka di dalam hikmat. Tapi beda dengan orang-orang yang bebal. Mereka suka, mereka gemar melakukan hal yang cemar.
Jadi bukanlah kehebatan, bukanlah merupakan satu kebanggaan harusnya ketika kita orang benar melakukan hidup yang cemar. Tetapi sebaliknya orang-orang yang benar, orang-orang yang berhikmat, berdiri dan melakukan kebenaran itu menjadi satu kegemaran tersendiri, menjadi satu kesukaan. Meskipun sulit mungkin, meskipun sukar mungkin, tetapi ketika tinggal di dalam kebenaran, maka itu adalah kesukaan, itu adalah kegemaran kita. Kiranya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah untuk hidup di dalam kebenaran atau bukan, sehingga kita memiliki kapasitas, kemampuan untuk menikmati dan tinggal di dalam kebenaran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.